Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar dari Injil Yohanes. Kita lanjutkan itu, kita sudah sampai pada chapter 86. Ya, dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Terima kasih. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, ya maksudnya ini minggu sore ya. Yesus bangkit pada minggu paginya, minggu subuh. Nah, ini kejadian yang sedang dibicarakan di sini adalah hari yang sama pada minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka berkumpul pada hari Minggu itu adalah merupakan respon terhadap kebangkitan Yesus itu sendiri. Sehingga selalu pada setiap minggunya itu akhirnya menjadi sarana di mana para murid berkumpul karena itu adalah hari mereka merayakan kebangkitan Kristus. Makanya dalam ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Berkumpul lagi 8 hari sesudah hari Minggu apa? Ya hari Minggu lagi. Jadi hari Minggu itu bukan ada yang mengatakan itu karangan Kaisar Konstantinus. Pada waktu konsili Nikea, Konstantinus sebagai non-rohaniwan tidak punya suara apa-apa. Dia duduk di antara orang awam. Yang berdiskusi adalah para uskup, para episkop. Dan yang memutuskan adalah para episkop. Jadi kalau konsili Nikea itu dianggap sebagai sesuatu yang Konstantinus punya kuasa untuk mengubah ini, untuk menambah itu bohong. Anda tidak tahu. Kami tahu sejarah gereja kami dari gereja Ortodoks. Karena itu adalah kelanjutan daripada sejarah gereja kami. Gereja Ortodoks dari zaman purba itu. Ya.
Jadi hari Minggu ini bukan karang-karangan dari Konstantinus yang mengubah hari Sabtu. Buktinya di dalam gereja Ortodoks, hari Sabtu tetap namanya hari Sabat. Hari Minggu tidak pernah disebut Sabat dalam gereja Ortodoks. Dan hari Minggu itu disebut Kyriaki kalau menggunakan bahasa Yunani, artinya harinya Tuhan. Maksudnya apa? Hari kebangkitan Tuhan. Yang di dalam bahasa Latin menjadi Domingos, dan dari situlah yang artinya sama. Dari situlah kita mendapatkan hari Minggu itu. Harinya Tuhan, hari kebangkitan Tuhan. Jadi hari kebangkitan Tuhan bukan hari Sabtu, ya hari Minggu. Orang berkumpul pada hari Tuhan ini, dan inilah yang dikatakan juga dalam kitab Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Mungkin dia sedang sembahyang dan dia melakukan liturgi pada hari Tuhan, dari Minggu itu, lalu dia mengalami penglihatan ini. Dalam gereja Ortodoks, hari Sabtu ya Sabtu, hari Minggu ya Minggu. Dan hari Sabat itu ya hari Sabtu, itu bukan hari Minggu. Mulai karena itu kita ada sembahyang Sabat juga di samping hari Minggu sebagai penggenapan Sabat itu sebagai hari Tuhan. Jadi mereka berkumpul pada hari Minggu itu. Ada yang mengatakan karena mereka menolak, enggak, orang Kristen harus tetap hari Sabat. Berarti tidak merespon. Kekristenan muncul bukan karena adanya hari Sabat. Kekristenan muncul karena adanya orang yang bangkit dari mati dan kebangkitannya itu adalah hari Minggu. Ada yang mengatakan karena mereka menekankan pada hari Sabat itu harus dipelihara oleh orang Kristen. Hari Sabat itu adalah hari yang harus diberkati oleh orang Yahudi karena itu memperingati peristiwa besar dalam agama Yahudi. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, terus ayat yang ke-10. Tetapi hari 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Jadi kalau menurut Keluaran, hari Sabat diperingati karena itu memperingati ciptaan. Tapi ini ciptaan lama, ciptaan yang mengalami kejatuhan. Nah, ciptaan lama ini ditransformasi melalui ciptaan baru, yaitu melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, penciptaan baru terjadi akibat dari kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, terjadinya ciptaan baru dengan umat yang baru, yaitu gereja, itu terjadinya bukan pada hari ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan pada waktu penciptaan lama. Tapi pada waktu ciptaan baru, ketika Kristus bangkit dari mati, yaitu hari Minggu. Juga makna yang lain daripada hari Sabat itu adalah Ulangan pasal 5 ayatnya 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Iya, karena apa? Ayat 15 dijelaskan. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan. Jadi kalau menurut ayat ini, hari Sabat diperingati karena peristiwa penebusan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan orang Kristen tidak pernah ikut mengalami pembebasan dari Mesir karena orang Kristen tidak pernah dijajah oleh Firaun. Berarti kalau gitu hari Sabat itu bukan untuk orang Kristen. Ya untuk orang Yahudi karena mereka lah yang secara sejarah mengalami dijajah di Mesir dan akhirnya dikeluarkan dari Mesir. Nah kalau orang Kristen itu mengalami pembebasan dari kuasa kegelapan, dari iblis. Dan oleh kebangkitan Yesus, iblis dikalahkan dan kita dilepaskan dari iblis itu yang digambarkan dalam Perjanjian Lama dalam diri Firaun. Coba kita baca di dalam
Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Maksudnya manusia ini terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. maka firman Allah itu turun menjadi sama dengan manusia dalam segala hal. Ya memang dia jadi manusia, Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. ya, mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya, Supaya bisa mati. Kalau tidak berwujud manusia, mana bisa mati. Karena Allah itu tidak bisa mati. Dan firman Allah itu mempunyai kodrat ilahi. Kalau dalam wujudnya sebagai firman Allah ya tidak bisa mati, maka dia mengambil tubuh manusia supaya dapat mati bagi mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Dan juga bagi mengalahkan penguasa kematian itu, yaitu iblis. Jadi oleh kematiannya ini, Kristus, firman yang jadi manusia ini, mengalahkan iblis itu. Baca lagi. karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Oke. Supaya oleh kematiannya, Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, ia memusnahkan dia, yaitu yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. maksudnya begini, kalau iblislah yang berkuasa atas maut. Jadi secara kategori, setiap orang mati itu di bawah cengkeraman iblis ini. Nah, firman Allah jadi manusia, dengan tubuh manusianya dia dapat mati. Sehingga dengan tubuh manusia dapat mati, dikuburkan, dia masuk ke dalam alam kematian itu. Dia masuk dalam kerajaan iblis itu. Seolah-olah dia itu dicengkeram oleh iblis. Sama seperti manusia yang lain. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, iblis tidak mampu untuk menarik kembali dia ke dalam kuburan untuk tetap mati. Berarti iblis telah dikalahkan, tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Yesus. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus juga ikut dilepaskan dari kuasa iblis ini, sebagaimana bangsa Israel melalui Musa dikeluarkan, dilepaskan dari penjajahan Fir'aun. Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan melalui penguburannya itu. Sebagaimana Musa melepaskan Israel dari kuasa Fir'aun melalui dia masuk ke dalam laut yang kering ini, keluar dari situ. Yang merupakan penggambaran masuk dalam penguburan seperti Kristus. Berarti kalau kita di dalam Kristus, kita memperingati ciptaan baru dan penebusan yang baru melalui kematian dan kebangkitannya. Dan di situ kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, dilepaskan dari cengkeraman iblis itu. Baca lagi dalam 2 Korintus 4, 5, 17 itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Iya toh. Ciptaan baru itu dalam Kristus. Jadi kita tidak sekedar memperingati ciptaan yang lama, seperti halnya bangsa Israel. Karena bangsa Israel ketika terjadi Kristus belum datang, ciptaan baru belum terjadi. Dan ciptaan baru itu terjadi setelah kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya Kristus bangkit pada hari Minggu, dan setiap berkumpul pada hari Minggu itu menjadi sarana gereja untuk menyembah Kristus yang telah bangkit itu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kita baca ayatnya yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Pertama minggu, hari apa itu? Ya hari Minggu. Berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, apa itu? Perjamuan kudus. Dan itu yang dilakukan gereja terus sampai sekarang. Setiap minggu itu adalah saat berkumpul untuk bertemu Sang Kristus melalui tubuh dan darahnya di dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi pada tiap hari pertama dari tiap-tiap minggu, mereka menyusukan sesuatu, berarti mereka ada kumpul waktu itu.
Sehingga mereka dapat menyisihkan uang untuk tujuan membantu umat di Yerusalem. Memberikan perpuluhannya di situ. Jadi hari Minggu menjadi sangat bermakna bagi orang-orang Kristen awal, bukan sebagai pengganti Sabat, tetapi sebagai penggenapan Sabat. Karena penciptaan yang lama yang diberikan di Sabat itu digenapi dalam penciptaan baru melalui bangkitnya Kristus pada hari Minggu, dan penebusan perjanjian lama dari kungkungan Fir'aun yang diperingati dalam Sabat itu digenapi dengan penebusan baru melalui kebangkitan Kristus yang juga terjadi pada hari Minggu. Oleh karena itu dalam gereja Ortodoks, Sabat tidak pernah digantikan Minggu, tapi Sabat digenapi dalam Minggu, sehingga kita ada sembahyang Sabat, kita ada liturgi suci pada hari Minggu. Jadi mereka sembahyang di hari Minggu itu bukan karena takut pada orang Yahudi. Ada beberapa penulis Advent yang saya baca mengatakan begitu. Mereka dari gereja Advent hari ke-7 ya. Mereka mengatakan di ayat ini mereka sembahyang hari Minggu dikarenakan takut orang Yahudi. Bukan. Mereka takut orang Yahudi sehingga pintunya ditutup. Jadi alasan daripada pintu ditutup itu karena mereka takut orang Yahudi. Jadi bukan karena mereka takut orang Yahudi maka sembahyangnya di hari Minggu, bukan. Kalau hari Minggu itu karena itu konsisten pada ayat yang coba di dalam ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Ya, jadi hari Minggu juga kan pintunya nggak ditutup. Jadi hari Minggu bukan alasan, bukan disebabkan karena mereka takut pada orang Yahudi. Karena diulang lagi di sini. Dan diulang lagi di dalam Kisah Rasul. Diulang lagi dalam 1 Korintus 16 tadi. Berarti hari Minggu itu tidak ada kaitannya dengan takut pada orang Yahudi. Tapi takut orang Yahudi itu menyebabkan mereka menutup pintu itu, ya toh? Maka dikuncilah pintu itu, ya. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi dalam keadaan pintu terkunci ini, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci, yang tertutup oleh tembok. Ini hanya terjadi setelah Yesus bangkit dari mati. Menunjukkan ketika Yesus bangkit dari mati, maka dia mengalami pemuliaan di dalam tubuh jasmaninya, sehingga tubuh jasmaninya bisa nampak dalam wujud lain. Tubuh jasmaninya bisa nampak sesudah kebangkitan loh ya, bukan sebelumnya. Ada yang mengatakan kan Yesus bisa mengubah tubuhnya. Mungkin saja waktu itu yang disalib itu orang lain yang diubahkan dong. Ya, Alkitab juga mengatakan dia mengubah tubuh orang lain kok. Maksudnya Yudas Iskariot katanya. Bukan, yang diubahkan tubuhnya sendiri. Coba kita baca dalam Markus. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Iya toh? Ia menampakkan diri. Dia bukan mengubah orang lain menjadi dirinya seperti dia. Supaya orang itu menjadi seperti dia, seperti dirinya. Dan dia yang disalibkan. Itu kan saudara-saudara Muslim sering berargumentasi di situ. Enggak. Mengapa begitu? Sebab sebelum Yesus mati, Yudas Iskariot sudah gantung diri lebih dahulu. Jadi Yudas Iskariot sudah mati ketika terjadi penyaliban. Bagaimana Yudas Iskariot bisa diubah jadi seperti Yesus? Orangnya udah mati. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-27. Ayatnya 3 sampai dengan 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri."
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sudah. Di dalam ayat yang kelima dikatakan Yudas menggantung diri. Tetapi kita lihat ayat 45 sampai 50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengucapkan doa ini diambil dari Mazmur 22. Ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di sini dia bukan dalam keadaan putus asa, ketakutan, tidak rela disalib, bukan. Dia mengucapkan doa yang diambil dari Mazmur 22, karena Mazmur 22 itu isinya nubuat tentang kematian Mesias. Nah, dengan dia mengucapkan doa itu, dia menunjukkan aku sedang menggenapi nubuat itu loh yang tertulis di sana. Coba kita baca dalam pasal Mazmur 22 ayat 16-17 itu. Kekuatanku kering seperti beling. Iya toh, karena dia dipukuli malamnya, Yesus ke dalam penggenapannya kan dia dipukuli semalam suntuk di sana sini, terus Lidahku melekat pada langit-langit ya, dia haus kan, terus dan dalam debu maut kau letakkan aku. iya, terus Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. anjing-anjing adalah orang-orang para penyembah berhala, yaitu para prajurit Romawi. Karena anjing itu ada istilah untuk orang-orang penyembah berhala, terus Gerombolan penjahat mengepung aku. itulah para pemimpin agama waktu itu yang menghendaki dia dibunuh, terus Mereka menusuk tangan dan kakiku. Daud tidak pernah tangannya dan kakinya ditusuk. Tidak pernah ini terjadi dalam Daud. Berarti itu mengambil nubuat tentang Mesias yang tangannya dan kakinya akan ditusuk. Oleh karena itu pada waktu itu terjadi, dia mengucapkan doa, ujung dari doa itu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Untuk membuktikan bahwa kematiannya di atas salib itu adalah penggenapan dari nubuat yang dinyatakan di dalam Mazmur tadi. Jadi dari data Alkitab tidak mungkin Yudas Iskariot itu yang diganti disalibkan itu, tidak, karena dia sudah mati sebelum Yesus disalibkan. Jadi tidak mungkin dia yang sudah mati itu lalu diubah menjadi seperti Yesus. Ya memang Yesus yang disalibkan, bukan orang lain. Ya. Ayat yang ke-19 dari Yohanes itu, Yesus menampakkan diri bisa masuk ke dalam ruang tubuh jasmaninya menjadi tubuh yang sudahlah tidak lagi dikuasai oleh hukum alam meskipun masih tubuh manusia. Bahkan tubuh ini bukan saja bisa mengubah diri dalam bentuk yang lain seperti yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 12 tadi, tubuhnya bisa terbang. Pada akhirnya tubuhnya pun bisa terbang dilihat oleh para muridnya. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ketika kenaikannya itu. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya 9 sampai 11. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Iya toh, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, terus Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. bisa terbang tubuhnya. Karena tubuhnya menjadi tubuh mulia. Mengapa begitu? Jadi kebangkitan Yesus itu bukan kebangkitan hanya secara roh saja. Tubuhnya tetap nggak mengalami apa-apa seperti yang diajarkan oleh saksi-saksi Yehova. Ada tubuhnya mungkin menjadi gas. Yang bangkit hanya rohnya saja. Tidak. Kata bangkit itu dari kata anastasia. Ana itu artinya lagi. Stasi itu artinya berdiri. Anastasia artinya berdiri lagi. Berarti tadinya menggeletak, sekarang berdiri gitu loh. Padahal yang menggeletak kan tubuh jasmani Yesus, rohnya tidak menggeletak, maka tidak mungkin rohnya mengalami kebangkitan. Tidak mungkin rohnya mengalami anastasia, harus tubuhnya. Berarti yang bangkit ya memang tubuhnya Yesus. Untuk apa? Untuk menjadi sumber kebangkitan kita yang percaya kepada Dia. Kita percaya ada kebangkitan karena kita menyatu kepada Kristus yang telah bangkit. Dia menjadi sumber dari kebangkitan kita dan pemulihan kita karena tubuh jasmani Kristus sekarang dimuliakan di sebelah kanan Bapa menjadi wujud yang bersinar. Jadi seperti kelihatan ketika dia menampakkan diri pada Rasul Paulus.
Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau Akulah aniaya Yesus." itu." Jadi Yesus sekarang berwujud sosok sinar. Yang sinar ini dan nanti juga akan diberikan kepada kita tubuhnya tubuh mulia sesudah kebangkitan ini. Supaya kita baca dalam Kisah Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Jadi Tuhan Yesus Kristus sekarang ada di surga, terus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. dia punya tubuh sekarang, tapi tubuh mulia, dan itu menjadi sumber kita juga dimuliakan, dibangkitkan seperti tubuhnya itu. Makanya dia dapat masuk setelah bangkit itu, masuk ke dalam ruang yang dikunci, karena tubuhnya menjadi tubuh yang mulia. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Irini imin. Kalau bahasa Ibraninya, Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau bahasa Syriaknya, Shlomo lakun. Kalau bahasa Arabnya, Assalamualaikum. Karena bahasa saling terkait gitu. Tapi ini bukan hanya sekedar ucapan. Yang dikatakan Yesus Salam Aleichem ini atau damai bagi kamu itu seperti yang dijanjikannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Nah, itu. Jadi dengan dia mengucapkan dan damai sejahtera Kristus itu yang menyatukan kita dengan Allah itu terjadi akibat penyalipannya yang membuat dirinya menjadi korban yang berkenan kepada Allah sehingga kita diterima di hadirat Allah karena dia menggenapi korban-korban yang ada di dalam perjanjian lama, di mana dalam perjanjian lama korban-korban itu sarana bangsa Israel disatukan dengan Allah, mengalami penebusan dan disatukan dengan Allah. Nah, dengan Kristus pun begitu, kita baca dari Kolose pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi kita menjadi musuh Allah karena dosa-dosa kita yang tidak kita tobati. Bukan Allah musuh kita, Allah tidak punya musuh. Sikap kita yang memusuhi Allah. Karena kita tidak taat pada perintahnya. Tetapi permusuhan yang kita lakukan itu, ayat 22, sekarang diperdamaikannya dengan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Okay. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Okay. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi ada perdamaian antara Allah dengan manusia melalui penebusan Kristus di atas salib, sehingga Kristus sebagai orang yang percaya meninggalkan damai itu, meninggalkan shalom itu, meninggalkan irini itu, meninggalkan slomo itu, meninggalkan salam itu. Dikatakan juga di dalam Efesus pasal 2 ayatnya 14. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Bisa maknanya manusia dengan Allah. Dua pihak ini dipersatukan, yang tadinya manusianya memusuhi. Bisa juga antara Israel dan non-Israel. Yahudi dan non-Yahudi. Ya, dipersatukan dalam damai. Terus? Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Perseteruan kalau dalam hal-hal kita, perseteruan dalam arti kita tidak taat kepada Allah. Terus? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan bukan arti membuang, menggenapi, sehingga hukum Taurat tidak bagi orang Kristen tak lagi dijalankan menurut
bunyi literalnya, tapi bunyi penggenapannya di dalam Yesus. Yesus yang menggenapi Taurat itu. Jadi Taurat tidak dibuang, tetapi digenapi di dalam Yesus. Terus? Dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu, perintah apa? Perintah tentang makanan. Orang Yahudi tidak boleh makan, tidak boleh makan ini. Perintah-perintah yang berwujud hukum-hukum yang bersifat ritual. Itu sudah digenapi dalam Yesus. Coba kita baca Kolose pasal 2, ayat 16-17. Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Seperti Imamat 11. Tidak lagi di situ. Terus? Atau mengenai hari raya. Hari raya seperti dalam Imamat 23. Bulan baru ataupun hari Sabat. Sama itu juga di dalam Imamat 23 dan di dalam Keluaran 20 dan Ulangan 5 yang kita katakan tadi mengenai hari Sabat. Terus? Semuanya ini hanyalah bayangan. Semuanya ini hanyalah bayangan. Dan? Dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya adalah Kristus. Inilah efek dari irini itu. Jadi bukan irini hanya sekedar perasaan emosi, tenang. Ya ada itu. Tapi irini atau damai sejahtera atau shalom yang lebih dalam adalah penyatuan kita dengan Allah. Penerimaan kita oleh Allah. Kita mempunyai hubungan yang damai lagi dengan Allah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Maka di dalam salam itulah kita melihat damainya Kristus akibat penebusannya itu diberikan kepada kita dengan dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Oleh karena itu kalau kita orang Kristen mengucapkan damai yang sama, ya kita sedang menyampaikan damai Kristus yang ada pada kita kepada yang lain. Ini bukan sekedar bunyi, tetapi saudara kita menyalurkan damai Kristus itu kepada orang-orang yang kepadanya kita memberikan salam itu. Selanjutnya kita lanjutkan ayat 20 dari pasal 19. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Tentu saja masih berbekas. Karena baru paginya kan dia bangkit. Ya luka itu masih kelihatan. Tapi apakah terus luka terus? Ini ada salah satu apologet Muslim perempuan mengatakan, saya tidak mau Tuhan yang luka, yang tangannya bolong. Ya nggak mungkin lah kita yang tidak mengalami mujizat seperti Kristus tidak bisa berbuat mujizat seperti Kristus saja. Kalau luka kita sudah berapa hari berbuntu kok. Ini kan baru bangkit dari mati. Tentu saja luka-lukanya masih kelihatan. Tapi sudah itu ya tidak. Apalagi sekarang setelah dia naik ke surga, tubuhnya tubuh dimuliakan, lebih tidak ada lagi. Kita tidak percaya ada Tuhan tangannya bolong, itu tidak ada. Kita tidak percaya bahwa luka Kristus terus terluka di situ, tidak. Karena Kristus sekarang sudah mengenakan tubuh yang mulia. Tapi pada saat ini untuk meyakinkan para rasul, murid-muridnya, bahwa dia adalah orang yang sama yang tadinya disalibkan, maka ditunjukkan itu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ternyata ini gurunya yang sama gitu loh. Gurunya yang tadinya disalibkan, buktinya bekasnya masih ada. Ya tentu saja kan itu baru sehari itu dia mengalami luka itu, ya lukanya masih kelihatan. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dia menyalurkan damainya sendiri, damai keselamatan kepada muridnya. Di mana kita didamaikan dengan Allah, kita didamaikan antara satu dengan yang lain, kita diberi damai di dalam diri kita sendiri. Itu maknanya. Nah setelah menerima damai ini dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi yang mengutus Yesus ke bumi itu adalah Bapa. Sebagai apa? Sebagai firman-Nya yang diturunkan dari surga ke bumi. Jadi bukan hanya sekedar sebagai rasul dalam pengertian yang difahami orang Islam ketika mengatakan Yesus itu rasul, Muhammad itu rasul.
Dia diutus, dan memang diutus dia dari surga. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Di mana ada nabi turun dari surga? Tidak ada kan? Di mana ada rasul-rasul yang dikatakan oleh saudara-saudara Muslim itu turun dari surga? Berarti kalau berbicara tentang diutusnya Yesus harus diingat ini. Apa yang dikatakan oleh dia? Apa? Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Bapa itu mengutus Kristus turun dari surga, karena Kristus itu tadi yang firman-Nya Allah yang ada satu di dalam Allah. Pengutusan ini pengutusan dari surga ke bumi, bukan pengutusan sekedar menjadi rasul, menyampaikan risalah agama, bukan. Nah, makanya dikatakan, sebagaimana Bapa telah mengutus aku dari surga ke bumi untuk memberitakan karya keselamatan Kristus, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pengutusan para rasul itu adalah perpanjangan daripada misinya Allah di dalam mengutus Kristus. Dan melalui para rasul ini, pengutusan mereka, maka didirikanlah gerejanya di atas bumi ini. Berarti misi gereja itu adalah misi ilahi. Gereja menjadi beranda daripada alam surgawi itu, sehingga orang yang masuk ke dalam gereja, bukan gedung ya, ke dalam persekutuan orang percaya yang disatukan oleh satu iman, disatukan dalam sakramen, dalam komunitas tertebus, dia itu berada dalam lingkup surgawi. Karena itu yang dibawa oleh Kristus sekarang melalui rasulnya di dalam dunia. Maka dikatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu, bagaimana kepengutusan itu dilaksanakan? Ini bukan yang sekedar secara administratif atau secara organisatoris, tapi ini dengan kuasa, dengan energi ilahi. Maka dikatakan ayat yang ke-22, Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. ya, terimalah Roh Kudus di sini berbeda dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini Roh Kudus sebagai rahmat khusus pentabisan Kristus terhadap para rasulnya melalui kuasa Roh Kudus untuk menjalankan kuasa sakramen. Makanya dikatakan ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini efek dari kuasa Roh Kudus yang diberikan pada rasul itu, sehingga mereka diberi kemampuan untuk menyalurkan pengampunan dosa Kristus kepada orang yang percaya. Dan ini landasan daripada adanya sakramen pengakuan dosa. Banyak orang, lo kan saya bisa langsung kepada Tuhan. Iya, ada jaminannya bahwa kalau kamu mengaku itu betul kamu pada pengampunan. Ada janjinya Kristus. Kalau kamu hanya mengaku saja, mengaku sendiri. Padahal janjinya orang yang mengaku memang diampuni, tapi pengampunan itu disalurkan melalui karya sakramen, yang melalui sakramen ini Roh Kudus bekerja. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, bagaimana mengampuni dosa kita? Ya, kita harus gabungan di sini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yaitu melalui pelayanan gereja. Melalui para pelanjut rasul itu di dalam sakramen pengakuan dosa itu. Nah, apakah Tuhan tidak bisa mengampuni tanpa itu? Loh ya bisa saja, tapi kita kan tidak pasti. Kita hanya meyakinkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengikuti perintah dengan melakukan pengakuan dosa ini, maka itu akan terjadi.
Seperti dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-15. Ayat 18, ayat 15 sampai 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, Nah, ini berbicara tentang dosa kan? Terus? tegurlah dia di bawah empat mata. Ya, kalau tahu diomong-omong dulu, jangan malah disebar-sebarkan. Diberi konseling. Terus? Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ya sudah. Kalau dia mengaku dan bertobat, ya sudah. Terus? Jika ia tidak mendengarkan engkau, Tidak mau mendengarkan satu orang, bawalah seorang atau dua orang lagi. ya itu berarti ada pejabat gereja yang lain yang datang untuk mengingatkan dia. Terus? Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Terus? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, Nah, kalau tidak mendengarkan saudara-saudara seiman ini, maka sampaikanlah soalnya kepada jemaat. sampaikanlah soalnya kepada gereja. Kepada jemaat di sini gereja eklesia ya. Sampaikan soalnya gereja berarti Kristus mengasumsikan ada pejabat gereja yang akan melayani itu. Terus? Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, Dan kalau dia tidak mau mendengarkan perintah gereja atau bimbingan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, nah, akhirnya orang kafir di luar gereja. Atau seorang pemungut cukai. orang berdosa yang tidak bertobat, berarti ini dikucilkan. Gereja mempunyai hak mengucilkan orang-orang yang tidak mau bertobat. Karena apa? Karena dalam ayat itu tadi dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa yang diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu maksudnya orang yang dikucilkan. Hal yang sama dikatakan oleh Kristus kepada Petrus. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa kunci kerajaan surga itu? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Artinya sama dengan ini. Apa yang kau nyatakan tetap ada, dosanya ya tetap ada. Apa yang terikat di dunia, terikat di surga. Terus? Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini berbicara masalah dosa. Nah, di sini asal daripada sakramen pengakuan dosa itu. Sehingga tujuan pengakuan dosa itu adalah pembersihan batin. Dengan kita mengaku, akhirnya kita tidak menyembunyikan apa-apa dalam diri kita sendiri. Karena apa yang tersembunyi dan apa yang tidak terbuka itu masih di dalam kegelapan. Apa yang terbuka, diakui, itu adalah terang. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang keempat. Pasal 5. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Berarti perbuatan kegelapan itu perbuatan yang malu kalau kita diketahui orang dan malu kita menyebutkan. Dosa maksudnya. Kalau kita malu orang lain tahu itu berarti itu kegelapan. Dan kalau kita malu dan tidak mau mengaku, ya kita hidup dalam kegelapan. Makanya ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi. Nah, segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang, maksudnya diakui terbuka. Dulu di zaman purba abad pertama itu diakui di semua orang seluruh gereja, tapi akhirnya jadi skandal. Sehingga akhirnya gereja memutuskan yang kamu bisa mengaku hanya pada satu orang yang mewakili gereja, yaitu romonya. Sejak saat itu pengakuan dosa diakui di depan romo yang mewakili gereja. Jadi bukan romonya bisa mengampuni gereja dosa, enggak, Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja yang dilayankan oleh romo ini. Jadi Roh Kudus itulah yang menyalurkan rahmat pengampunan Kristus melalui pelayanan romo ini. Terus tidak ada romo bisa mengampuni dosa manusia biasa kok. Yang bisa mengampuni dosa adalah Roh Kudus. Ya. Terus ayat 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Oke. Ada terang melalui pengampunan itu. Akhirnya rahmat darahnya Kristus, darah pengampunannya itu disalurkan kepada kita melalui doa-doa yang disampaikan oleh romo pada waktu sakramen itu. Oke. Kita lanjutkan.
Yohanes pasalnya yang ke 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, jadi hanya berapa orang yang di situ? Mungkin ada 10 orang yang waktu itu ya, karena Yudas sudah tidak ada. Jadi dia tidak tahu peristiwa munculnya Yesus di tengah-tengah muridnya itu. Terus? Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini bukan karena Thomas ragu-ragu. Thomas tidak mau itu nanti orang yang keliru. Dia ingin memastikan bahwa yang menampakkan diri itu memang Kristus, gurunya yang tadinya disalibkan. Nah, untuk memastikan bahwa dia disalibkan, ya kan baru terjadinya paginya. Ya, masih ada itu bekas paku pada tangannya, ya toh? Dan bekas tusukan tombak pada lambungnya masih ada. Dia ingin pasti bahwa saya tidak tertipu. Saya ingin betul-betul ini guru yang saya lihat disalibkan pada hari kemarin, hari Jumat, lalu Sabtu dikuburkan, bangkit pada hari Minggu itu. Ya, terus ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, maksudnya hari Minggu lagi ketemunya. Terus murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dalam rumah yang sama, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. yes, keterangannya sama, pintu terkunci, Yesus masuk, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu, maksudnya sama. Dia menyalurkan damai sejahtera yang telah dicapai melalui penebusannya itu kepada para muridnya, dan melalui muridnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Terus, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. untuk memastikan iman Thomas bahwa ini bukan palsu. Ayo masukkan kalau memang itu yang kamu inginkan. Ini masih ada. Mumpung belum sembuh gitu kan. Nantinya kan sembuh dia sudah nggak ada. Ini masih ada. Nah, tapi Thomas akhirnya diyakinkan mungkin dia telah melihat luka bekas paku dan luka bekas tombak yang ditusukkan itu, sehingga dia mengakui siapa Yesus. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, ya Tuhanku, ya Allahku. O Kyriosmu, ke o Theosmu. Mengapa Thomas tiba-tiba mengakui itu? Iyalah, tidak ada orang yang mungkin bisa mengalahkan kematian. Kecuali kalau dia pada dirinya tidak punya kematian asalnya. Dan yang tidak punya kematian itu adalah Allah. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Okay. Di sini Yesus dengan tidak takluk pada maut, mati tapi dapat mengalahkan maut itu. Berarti maut tidak mengalahkan dia mengalahkan maut, dia tidak takluk pada maut. Membuktikan bahwa dia mempunyai sifat ilahi itu, dan Thomas menyadari, ini aku tidak hanya berhadapan dengan guru manusia biasa. Apalagi Kristus mengatakan bahwa matinya itu bukan karena nyawanya diambil oleh siapa-siapa, tapi dia memberikan nyawa itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Aku memberikan nyawaku, bukan orang lain. Terus? Untuk menerimanya kembali. Iya, untuk menerimanya kembali. Akhirnya aku bisa hidup lagi. Nyawaku kuberikan, nanti kuterima lagi gitu. Aku mati, lalu aku bangkit lagi gitu katanya. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun yang mengambilnya. Jadi bukan siapa-siapa yang mengambil nyawa Kristus dari dirinya. Bukan Bapa, bukan malaikat, bukan setan, bukan dosa. Tidak seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku, tetapi melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Dari matinya Yesus itu karena kehendaknya sendiri.
Kalau dia berkehendak untuk tidak mati, ya bisa. Karena dia mengatakan aku berkuasa untuk memberi dan berkuasa untuk menerima. Tapi untuk tujuan penebusan, dia rela mati itu. Terus, Aku berkuasa memberikannya aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa melepaskan nyawaku sampai mati. Terus, dan berkuasa mengambilnya aku kembali. berkuasa mengambilnya lagi. Sehingga aku hidup lagi. Yang berkuasa atas hidup dan mati adalah Allah. Dan dengan bangkitnya, Yesus membuktikan dia berkuasa atas hidup dan mati. Oleh karena itu, Thomas menyadari akan hal ini. Dia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Kebangkitan untuk membuktikan Yesus memiliki sifat ilahi dan Yesus adalah Allah yang, atau firman Allah lebih tepatnya, yang menjadi manusia. Kembali kepada Yohanes 21 ayat 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Orang yang menyalahkan, kalau tidak bisa melihat, saya tidak bisa percaya. Tapi bagi orang yang mempunyai iman yang kokoh, melihat atau tidak melihat itu bukan urusannya. Saya yakin Allah itu ada. Tidak harus ada bukti. Tetapi Allah dalam kemahabaikannya memberikan banyak bukti, kesaksian dalam Alkitab yang membuktikan Yesus memang hidup. Yesus memang bangkit untuk mengokohkan kita bahwa ajaran Injil itu bukan ajaran halu, hanya karang-karangan, tapi berdasarkan peristiwa nyata yang disaksikan oleh para murid Yesus itu sendiri. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi kitab ini tidak mencatat semua peristiwa seram menyangkut Yesus melalui ajarannya, tapi masih ada yang disimpan oleh para muridnya, dan itulah yang dalam gereja ortodoks tetap dipelihara dalam namanya paradosis kudus di dalam tradisi suci. Yang tetap dipelihara dan akhirnya dihidupi. Kan tidak ada dalam Alkitab cara membaptis gimana? Tapi gereja ortodoks mempunyai mendapatkan dari para rasul cara membaptis yang berasal dari zaman para Kristus, diberitahu oleh Kristus. Cara menjalankan perjamuan kudus gimana? Ya orang tidak tahu, akhirnya ngarang-ngarang. Padahal ada cara-caranya. Mulai pertama-tama yang akhirnya mengkompilasi tradisi kudus ini adalah Yakobus, pemimpin gereja di Yerusalem yang pertama yang disebut sebagai saudara Yesus. Dan terakhir dari liturginya Yakobus inilah yang kita peringati setahun sekali pada waktu kita memperingati Yakobus tanggal 27 Oktober. Lalu dikembangkan dalam tradisi Yohanes Chrysostomus yang dalam gereja ortodoks dijadikan ibadah setiap minggunya. Lalu diperkembangkan lagi dalam abad yang sama, abad keempat, oleh Basilius Agung yang disebut sebagai liturgi Basilius Agung yang kita gunakan dalam gereja ortodoks 10 kali dalam setahun. Ya. Itu jadi tradisi hanya Alkitab saja, banyak hal yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Maria mati, bagaimana matinya. Oh itu kan nggak ada dalam Alkitab ya, emang Maria nggak mati, nggak ada ceritanya, iya kan? Bahwa tidak dicatat dalam Alkitab bukan berarti itu tidak terjadi. Saudara mengatakan Petrus matinya dengan kepalanya disalib terbalik. Saudara tahu dari mana? Tidak ada dalam Alkitab kan? Itu dari tradisi. Paulus matinya kepalanya dipenggal, dari mana saudara tahu? Tidak ada dalam Alkitab. Ada dalam tradisi. Jadi tradisi itu bukan menambah-nambah kitab suci. Tradisi itu lingkup dari mana kitab suci tadinya diberitakan. Dengan kita mengerti tradisi suci, dan itu bukan tambahan-tambahan kitab suci, itu memang dari para rasul, kita akan mengerti banyak hal yang kalau kita baca begitu saja, kita tidak dapat mengerti dalam kitab suci. Makanya di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 15 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Nah, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada, kata-kata aslinya bukan ajaran, karena ajaran itu didaskalia. Bahasa aslinya adalah paradosis. Berpeganglah pada paradosis, pada tradisi-tradisi
yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi ajarannya Rasul, tradisi Rasul itu ada yang lisan, yang itu tetap dipelihara dalam gereja ortodoks selama 2000 tahun ini dan dipraktekkan dalam banyak hal. Tapi juga ada yang tertulis, itulah yang jadi perjanjian baru akhirnya. Dan itu dua-duanya disuruh memegang oleh Rasul Paulus. Tidak ada perintah dalam kitab suci, nanti kalau ada kitab terbentuk namanya perjanjian baru, tradisi dibuang ya, tidak ada itu. Saya tidak tahu dari mana itu orang jadi anti tradisi gitu. Karena mereka tidak bisa membedakan tradisi rasuli, tradisi Injil dengan tradisi budaya. Nah, tradisi budaya di dalam bangsa-bangsa Asia ini kebanyakan tradisi budaya berhala. Nah, itu yang tidak boleh digunakan. Tapi kalau tradisi Rasul, tradisi Injil, ya itu harus dipegang sesuai dengan 2 Tesalonika 2:15 tadi. Ya toh? Jadi dikatakan memang masih banyak tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tertulis, dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat dengan tujuan apa? Supaya kamu percaya. Tujuannya untuk percaya pada siapa? Kepada Kristus. Maka tujuannya, itulah sebabnya mengapa kitab suci kita ini tidak harus ditulis dalam bahasa Aramia gitu ya. Harus bahasanya Yesus. Itu ada yang menuntut, kenapa kok tulis kitab suci sekarang bahasa Yunani? Nah, tujuannya supaya orang mengerti Yesus, kok bukan apal bunyinya, apal bahasa aslinya. Yang menjadi inti daripada ajaran Kristen itu adalah pribadi Yesus. Nah, kalau kita membaca bahasa asli, mana kita mengerti? Tujuannya untuk mengerti, untuk percaya ya. Tetapi semua yang tercantum di sini adalah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Tujuannya, kalau kita percaya, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu tujuannya. Ya kalau saya sebagai pengajar, ya saya memang harus mengetahui bahasa asli. Tapi kan bahasa aslinya. Tapi umat awam tidak, tujuannya kan untuk mengenal Kristus. Tujuan baca kitab suci itu bukan sekedar apal bunyinya tanpa mengerti. Tujuannya adalah justru untuk mengerti isinya, mengerti beritanya, berita keselamatan, berita pengampunan dosa, berita penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus yang dilaksanakannya melalui penyaliban, kematian, penguburan, kebangkitan, serta kenaikannya ke surga. Saudara, kita sudah menyelesaikan pasal 20 dari kitab Yohanes. Masih 2 pasal lagi yang harus kita selesaikan, yaitu pasal 21 dan 22. Minggu depan, kita akan mulai menginjak pasal 21. Tuhan berkati. Shalom. Sampai Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.